Nggak foto gak Abdul Hiki. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا واضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Al-Mukarram, yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada Bapak dan Ibu Guru beserta ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf, lalu juga kakak-kakak dan juga teman-teman saya yang bisa dibilang saya ini lebih muda, tapi mudah-mudahan saya berharap pulang dari tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya harap pulang dari tempat ini bawa satu ilmu yang insya Allah bisa kita amalkan. Masih semangat? Masih. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi laka وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك
خير الخلق كلهم. Enggak panas, alhamdulillah dibarengi dengan hujan. Alhamdulillah pada saat hujan ketemu dengan orang-orang yang kebetulan kenal. Tapi saya bingung, nama saya nggak disebut, panggilnya Kian Santang. Ya Allah, saya bingung kemana-mana dipanggilnya Kian Santang. Nama saya Alwi bukan Kian Santang ya. Kalau saya Kian Santang nggak naik pesawat, terbang dari Jakarta kemari ya. Iya, terbang dari Jakarta. Alhamdulillah luar biasa. Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran. Yang bisa dibilang persiapannya mungkin nggak panjang. Bulan Februari kami dikabarkan agar Maret bisa ke Riau, dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan dan hari ini bisa bertemu dengan antum-antum semua yang insya Allah saya pun mendapatkan keberkahan, yang insya Allah saya pun sangat senang bisa nambah teman ya. Jangan panggil saya dengan sebutan Ustadz, Habib atau apa, jangan, panggil saya Alwi aja ya. Kita sama-sama teman. Alhamdulillah luar biasa. Masih semangat? Ini dalam rangka apa? Energy of Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat datang di bulan Sya'ban, turun di bulan Sya'ban. Maka kata sebagian ulama, Syahrul Sya'ban adalah bulannya orang bersalawat pada Nabi. Ketika hamba Allah bersalawat sama Nabi Muhammad SAW, di dalam riwayat Nabi SAW mengatakan akan dijawab 10 kali. Kata saya punya kakek Al-Maghfurlah Habib Abdurrahman, sebelum beliau meninggali kami, beliau mengatakan orang baca salawat dalam sehari 10 kali aja dijawab 100 kali. Dalam riwayat lain, malaikat yang bakal bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sebenarnya Nabi Muhammad itu beliau nggak untung dan juga nggak rugi kalau kita salawat sama Nabi, karena Nabi Muhammad nggak membutuhkan salawat kita. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang butuh salawat sama Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad yang butuh untuk mendekati Nabi Muhammad, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mulia. Beliau sampai mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini kalau bisa dicatat, ini luar biasa. Kata Nabi Muhammad, orang yang pelit al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata Nabi, orang yang ketika disebut namaku di depannya, orang yang ketika ia mengingat akan diriku tetapi ia tidak bersalawat kepadaku. Makna daripada hadis ini, bakhil, pelit bukan untuk Nabi Muhammad, tapi bakhil untuk diri kita sendiri, pelit sama diri kita sendiri. Kita butuh untuk dekat sama Nabi Muhammad. Jangan sampai kita nih cuma cinta sekedar dengan lisan. Manusia kalau pengen dipandang dengan orang lain, gampang dengan lisan kita, gampang dengan perilaku kita. Tapi kita buat deketin sama Nabi Muhammad bukan cuma sekedar lisan. Jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kalian. Jadikan Nabi Muhammad sebaik-baiknya idola kalian. Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, gak luput sama lupa dan dosa. Mahalul khata' wan nisyan, tempatnya dosa dan lupa. Tapi Nabi Muhammad sempurna. Lantas kemana umat Nabi Muhammad? Kemana pemuda-pemuda kita yang ketika ia mengatakan sebagai umat Nabi Muhammad, tapi idola di dalam dirinya bukan Nabi Muhammad? Pengen ngikutin Nabi Muhammad, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Pengen cinta sama Nabi Muhammad, ikuti budi pekertinya beliau. Pengen dekat sama Nabi Muhammad, lihat sirah nabawiyahnya beliau. Ini Masya Allah, ketika di Jakarta banyak anak-anak muda yang luar biasa. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, dia kagak paham-paham. Ketika kita suruh jawab, sebutkan kisah Nabi Muhammad, Masya Allah, dia kagak tahu kisah Nabi Muhammad. Satu aja tentang akhlak Nabi Muhammad kagak paham. Ini anak muda di zaman sekarang. Malah dia lebih apa?
Dia lebih paham yang namanya Mobile Legend. Tahu Mobile Legend? Tahu lah, Masya Allah. Apalagi FF ya, Free Fire, Masya Allah. Bocil-bocil kematian. Kalau di Jakarta banyak banget. Saya kebetulan saya yang sering bimbing bocil-bocil kematian. Ayo kita ke masjid, jangan main FF mulu. Alhamdulillah luar biasa. Ini dari kecil udah dijejelin sama yang namanya Mobile Legend. Dari kecil udah dijejelin sama yang namanya Free Fire. Pantas aja dia ketika besar nggak paham tentang Nabi Muhammad. Tapi coba ketika kecil, ketika masih muda, sibukkan dengan kisah Nabi Muhammad. Pasti berbekas di dalam hatinya, pasti berbekas di dalam kepalanya tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Masya Allah, seorang idola, anak muda punya idola, idolanya baik, ini pemuda bakal ngikutin kebaikan. Tapi punya idola yang buruk, yang ngajak kepada keburukan, pasti dia akan bakal ngikutin apa yang idolanya lakukan. Itu udah pasti. Makanya hati-hati dalam mencari idola. Saya pengen tanya, idola kita siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bukan Kian Santang ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kian Santang bisa terbang ya. Nabi Muhammad jadi 7. Masya Allah. Idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika beliau berkata itu lebih manis daripada madu, yang ketika beliau berjalan itu tumbuhan-tumbuhan semuanya menunduk ke arah beliau, yang ketika beliau berkata satu demi kata, sahabat ataupun orang-orang yang tadinya membenci beliau jatuh cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini yang bisa kita ambil. Salah satunya, kalau kita pengen ngikutin Nabi Muhammad itu nggak pernah yang namanya ngejawab orang. Kalau di zaman sekarang yang paling gampang bahasanya haters. Ada orang yang nggak suka sama kita, jangan dijawab. Nabi Muhammad udah secara langsung mencontohkan kepada kita. Jawab dia jangan dengan lisan, jawab dia dengan budi pekerti kita. Jawab dia dengan akhlaknya kita. Jangan sampai dia berkata buruk sama kita, kita berkata dengan lisan yang akhirnya kita ini lebih buruk daripada dia. Ulama-ulama dulu itu Masya Allah, ketika ada yang langsung berbicara kepada ulama, Anda ini seperti ini, Anda ini kayak gini, mengejek, sebelum ulama itu pulang udah dimaafin duluan. Sampai takutnya sama Allah, karena dia nggak pengen ada rasa dendam di dalam hatinya yang kemudian hari dia bakal jauh dari Allah. Ini ulama di zaman dulu. Sedangkan di zaman sekarang bagaimana? Sulit orang untuk melupakan yang namanya ejekan, melupakan yang namanya hate, itu susah. Melupakan yang namanya kebencian susah. Tapi jawab dengan budi pekerti, jawab dengan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dikit lagi ini kita mau menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan penuh berkah? Semuanya kebahagiaan. Berkahnya apa aja sih? Salah satunya yang paling mudah kita lihat kalau bulan suci Ramadan datang, tukang-tukang makanan di luar sana pada laku, Masya Allah. Ketika datang bulan suci Ramadan, pedagang-pedagang berjaya. Ini berkah bulan suci Ramadan. Mau yang muslim atau mau yang non muslim, kebagian semua. Barokahnya Ramadan. Atau contohnya lain, ketika bulan suci Ramadan, coba lihat. Ketika kita sebelum bulan suci Ramadan atau setelah bulan suci Ramadan, kita ini kadang males-malesan ibadah. Tapi coba ketemu bulan suci Ramadan, barokahnya bulan suci Ramadan, kita tiba-tiba jadi semangat untuk ibadah. Tiba-tiba kita semangat untuk makin dekat sama Allah. Tiba-tiba kita makin semangat untuk jadi hamba yang lebih baik. Makanya ini saya pengen kasih sedikit nasihat dari kata ulama, bahwasanya ada 3 masa. Kata ulama, masa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama,
masa yang telah lalu. Masya Allah, ini masa yang telah lalu kayaknya susah dilupain sama anak-anak muda ya. Lalu yang kedua ada masa yang sekarang. Lalu kata ulama, masa yang akan datang bahkan belum tentu kita akan jumpai. Masa yang telah lalu, masa yang telah lalu jangan sering-sering diingat. Kita ngelakuin yang namanya keburukan di masa yang lalu, lupakan, selesaikan, gak usah dipikir-pikir. Karena ada masa yang sekarang. Allah kasih kita masa yang sekarang untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita yang sekarang daripada masa yang lalu. Lalu kata ulama, yang terakhir adalah masa yang akan datang dan belum tentu kita akan jumpai. Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah di masa yang sekarang, masa yang telah lalu, kita perbanyak amal ibadah kita, atau kita lebih banyak keburukan kita di hadapan Allah? Nah, ini 3 masa kata ulama yang insya Allah ini akan jadi manfaat. Masa yang sekarang adalah masa di mana kita memperbaiki diri kita, zahir dan batin. Boleh zahir kita kelihatan soleh, boleh zahir kita kelihatan soleh dan soleha, dekat sama Allah, dilihat sama orang, oh ini orang-orang soleh, sering ibadah. Tapi batinnya lihat, apakah di batinnya masih ada kebencian sama orang? Apakah di batinnya, di hatinya masih ada rasa iri dengki sama orang? Apakah di dalam batinnya masih ada keraguan di dalamnya? Ini yang kata ulama, kata Imam Ghazali khususnya, beliau katakan taqwa itu terbagi 2, zahir wal batin. Zahir yang terlihat, wal batin di dalam hati kita. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini kira-kira berapa hari lagi kita bakal ketemu bulan suci Ramadan. Ayo sama-sama kita makin semangat buat ibadah. Anak-anak muda, jangan sampai hari-hari kita di bulan suci Ramadan sibuk dengan game ya. Boleh kita nahan puasa, tapi jangan lama-lama main game. Jangan sering-sering main game. Isi hati kita untuk mengingat Allah. Karena orang-orang dahulu itu ketika mereka ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan itu benar-benar dinanti. Berbeda dengan kita, mungkin kita di zaman sekarang mandang bulan suci Ramadan sudah seperti itu saja. Tapi ulama dahulu kala pengen benar-benar yang namanya ketemu bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan bahwasanya orang-orang yang ada di kubur, yang ada di alam barzakh sana, mereka menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Bulan suci Ramadan itu pembebasan daripada api neraka, itqum minan nar. Dan juga dikatakan bulan suci Ramadan itu terbebas daripada segala yang namanya keburukan. Nah, insya Allah anak-anak muda, ayo sama-sama makin semangat. Jangan kalah sama yang lebih muda. Kita yang sudah berumur 19 tahun ke atas harus mandang bulan suci Ramadan dengan serius. Harus mandang bulan yang mulia ini dengan betul-betul. Karena bulan ini adalah bulannya keberkahan. Kata Nabi SAW, kurma yang kita makan aja, fa innahu barakah, di dalamnya ada keberkahan. Ini baru kurma. Kata Nabi, ketika kamu sahur, kamu bertemu dengan kurma, ataupun kamu ketika kamu berbuka bertemu dengan kurma, di dalam kurma itu terdapat keberkahan dari Allah. Ini baru kurma. Gimana kalau kita baca Al-Quran? Gimana kalau kita tiap hari dekat sama Allah? Gimana kalau kita setiap Ramadan dekat sama Rasulullah? Kita memang betul, kita ini nggak sezaman sama Nabi Muhammad. Kita ini nggak pernah melihat langsung Nabi Muhammad. Tapi jangan salah, ketika Anda bersalawat kepada Rasul, ketika Anda mengingat Rasulullah, ketika Anda membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruh kalian itu bersambung kepada Rasulullah, hati kalian itu bersambung kepada Nabi Muhammad. Maka ayo sama-sama kita baca sirah Rasulullah, kita baca tentang Nabi Muhammad,
kita lihat kisah-kisah beliau yang mulia yang insya Allah akan menjadi petunjuk bagi kita semua, khususnya pemuda dan juga pemudi akhir zaman, yang insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita pemuda dan juga pemudi yang makin taat sama Allah, dan mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah jadikan kita menjadi sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin, bahwasanya surga itu terbagi menjadi 4 golongan. Surga itu dirindukan, surga itu sangat merindukan 4 golongan orang ini. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, wahifzul lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga ialah wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang tidak mampu. Dan yang terakhir tiada lain adalah wasam fi syahrul Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan ayo sama-sama kita raih nanti hari raya Idul Fitri, bukan cuma sekedar pengen silaturahmi sama teman-teman kita, pengen silaturahmi sama keluarga kita, pengen silaturahmi sama saudara dan juga tetangga kita, tapi raih hari raya Idul Fitri sehingga nanti setelahnya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang makin bertakwa, istiqamah daripada pendidikan tarbiyah yang ada di bulan suci Ramadan. Laisal Aid min lubsil jadid walakin al-Aid al-imanul jadid. Bukan dikatakan hari raya Id yaitu pakaian yang baru, melainkan hari raya Id maknanya adalah al-imanul jadid, iman yang baru, iman yang makin dekat sama Allah, iman yang makin takwa sama Allah, makin taat sama Allah, dan juga menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat? Masih semangat? Yakin? Ya Allah, kayaknya lemas-lemas banget ini kayaknya ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah. من عليك يا رفيع شاني نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عاشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, saya pengen kasih pertanyaan yang 10 aja. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Kalau bahasa Riau apa? Bahasa Riaunya enak apa? Apa? Apa itu?
Bahasa Rionya enak apa? Suaranya enak. Sodap. Sodap. Sedap betul, Masya Allah. Baik. Kalau bahasa Padang hampir sama. Bahasa Padang hampir sama di sini. Padang hampir sama. Hampir sama. Oke. Disiko yo. Disiko. Disiko. Bekolu, bekolu. Kayak orang lagi beli mobil begini ya. Marhaba, jazakumullah khair. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'annya dan juga hafalannya bisa diberikan kepada orang tuanya insyaallah. Marhaba, jazakumullah khair. Marhaba. Marhaba. Oh ya, siap. Salam baik. Ya, insyaallah. Marhaba. Baik. Satu lagi ya, terakhir ya. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Burung dara, burung merpati. Cakep. Burung betet, burung beo. Cakep. Itulah nama-nama burung. Ya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salam. Semua ini kawan, masa-masa yang kita lewatkan kan jadi kenangan, kan jadi cerita masa depan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami Alwi Assegaf dan Lili Sandika Putri. Hihihi.